Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali di video layanan materi bimbingan dan konseling. Kali ini Bapak menyampaikan bidang layanan pribadi dengan topik atau tema layanan pemahaman diri atau mengenal diri. Sumbernya dari mana saja anak-anak sekalian? Ada di bawah ini. Kemudian setelah menonton video pemahaman diri ini, kalian diharapkan kedua memahami cara membuka jendela, yang ketiga mengetahui aspek-aspek yang harus dipahami oleh individu. Untuk itu anak-anak sekalian, pastikan kalian tetap menonton video ini dari awal hingga selesai sehingga kalian memahami materi ini. Lalu bagaimana anak-anak sekalian untuk membuka jendela? Jadi maksudnya di sini konsep yang dikembangkan oleh Joseph Love dan Harrington Ingham ini yang dinamakan jendela window tadi atau jendela johari ini adalah bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Nah, sehingga bagaimana cara membuka jendela-jendela tadi, maka di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan atau bisa dilakukan untuk membuka jendela selebar mungkin. Apa itu? Pertama, coba terbuka dengan orang lain. Ya, teman kita yang kita bisa ajak untuk terbuka, apa yang ada pada diri kita coba utarakan. Jangan sampai menjadi orang munafik, mendaga diri kita itu perfect ya. Tapi coba kita terbuka dengan orang lain sehingga orang lain atau teman kita itu mau terbuka dengan kita. Ini cara membuka jendela yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bersikaplah apa adanya. Bersikap natural. Ya, di sini tujuannya agar kita bisa mulai bisa menjadi diri kita sendiri, tidak usah dibuat-buat. Kemudian yang ketiga adalah mau menerima saran kritik dari teman atau orang lain. Nah, sekalipun kita ada kritik negatif tidak masalah. Ya, kritikan negatif itu bisa akan membuat kita semakin membaik. Kemudian coba berteman dengan siapa saja. Jadi kita mencoba, kita berupaya mencari komunitas lain, tidak hanya satu komunitas saja, selama itu membawa dampak yang positif. Jadi berteman dengan siapa saja yang bisa membawa dampak positif pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah yang harus kalian ketahui atau pahami adalah aspek-aspek yang harus dipahami oleh individu. Pertama adalah fisik. Ya, maksudnya adalah anggota fisik ini maksudnya ada seluruh anggota badan individu termasuk bagian-bagiannya. Jadi artinya bahwa individu itu harus mengenal dirinya, kondisi jasmaninya dan segala potensinya. Apakah kondisinya sehat, kondisi jasmaninya normal dan lain sebagainya. Ini penting agar seorang individu mampu mengambil keputusan dengan tepat dan mampu menyikapi hidup ini secara benar. Kemudian psikis ini adalah berkaitan dengan kondisi kejiwaan individu. Bagaimana kecerdasannya, emosinya, sehingga tujuannya agar mampu menyikapi pilihan-pilihan karir dan masa depannya, juga mampu menempatkan dirinya dalam berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah minat. Apa itu minat? Minat itu adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Ini juga harus diketahui. Kenapa penting? Karena dengan adanya minat yang kuat yang harus dipahami oleh individu itu terhadap objek pilihan, maka prestasi, keberhasilan yang diharapkan mudah tercapai. Dengan memiliki minat yang tinggi, ini akan berpengaruh terhadap motivasi yang tinggi karena senang. Misalnya apakah minat dalam bidang seni, apakah bidang olahraga, ya, dan lain sebagainya. Kemudian bakat adalah kemampuan yang dibawa oleh seorang sejak lahir dan bersifat menurun genetik. Kalian atau seorang individu dengan memahami bakat ini anak-anak sekalian, maka diharapkan agar individu itu mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Misalnya apa bakatnya? Bidang menari, menyanyi, menulis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah cita-cita. Cita-cita itu adalah gambaran diri yang ada pada diri seorang atau apa yang akan dicapai oleh seorang ke depan. Cita-citanya mau jadi apa? Potret dirimu menjadi apa ke depan?
Jadi misalnya kalau kalian itu cita-citanya ingin menjadi TNI Polri, nah harus kalian pahami apakah dirimu sudah memiliki potret diri menjadi seorang TNI Polri. Nah, dengan memahami ini, anak sekalian, maka misalnya syarat-syarat yang dibutuhkan itu harus dipenuhi. Misalnya menjadi anggota Polri itu seperti apa? Apakah dirimu tercermin? Apakah tergambar pada dirimu itu ke depan akan menjadi seorang anggota TNI Polri? Dengan begitu kalian benar-benar mampu dapat memilih karir sesuai dengan cita-citamu. Kemudian yang keenam adalah kebutuhan pokok. Ini juga harus dipahami oleh individu. Kebutuhan pokoknya itu apa? Oleh karena itu seorang individu perlu menentukan kebutuhan pokoknya seperti apa yang diinginkan dalam hidup ini. Apakah hanya kebutuhan makan, kebutuhan jasmani saja, apakah juga memerlukan kebutuhan batin tadi. Kemudian yang ketujuh adalah gaya hidup. Gaya hidup ini juga menggambarkan ya anak sekalian, apa gaya hidupmu itu. Karena gaya hidup seorang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang bergaya hidup elit, ada yang ingin bergaya hidup biasa-biasa saja, atau bergaya hidup sederhana. Nah, jadi anak sekalian, dengan mengetahui aspek gaya hidup ini, maka individu hendaknya menyesuaikan dengan kemampuannya. Jadi kalian tidak perlu meniru gaya hidup orang lain, tapi gaya hidupmu itu harus sesuaikan dengan kemampuanmu. Dengan demikian, kalian akan bisa lebih baik mengenali dirimu sendiri. Baik anak sekalian, terima kasih. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Semoga sukses selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.